Oke, halo teman-teman, gimana kabarnya? Saya harap teman-teman sehat semuanya ya. Nah, di pertemuan keempat di mata kuliah psikoterapi dan rehabilitasi ini, kita nanti akan belajar bersama-sama tentang terapi Gestalt. Nah, saya rasa teman-teman pasti juga sudah tahu siapa sih pelopornya gerakan Gestalt ini gitu, karena di Kepribadian 2, kalau nggak salah, teman-teman juga pasti sudah belajar salah satu tokoh dari psikologi Gestalt, yakni Frederick Solomon Peirce gitu. Nah, kita langsung saja ke materinya, kita langsung bahas ke materinya. Nanti kita akan bahas tentang beberapa prosedur terapi yang biasanya digunakan oleh orang-orang yang menganut aliran Gestalt ini gitu. Oke, oke, sip. Nah, ini teman-teman, kita nanti akan belajar tentang topik kita hari ini terapi Gestalt. Kita akan belajar tentang prinsip dasarnya terapi Gestalt itu bagaimana, terus peran terapisnya itu bagaimana sih, dan prosedurnya, serta efektivitas, dan juga mungkin nanti kita di forum diskusi kita akan membahas tentang kasus dan juga role play gitu. Jadi kita nanti maksimalkan di forum diskusi. Nah, tidak hanya materi dari saya, teman-teman nanti juga akan mendapatkan materi dari Maria. Jadi nanti di Bella, teman-teman akan dapat 2 materi dari saya dan juga dari Maria. Nah, teman-teman bisa menanyakan kalau misalnya ada hal-hal yang didiskusikan, yang ingin didiskusikan di bagian forum diskusi gitu. Nah, semacam itu untuk agenda kita hari ini. Nah, ini teman-teman. Sebenarnya apa sih terapi Gestalt itu gitu. Nah, terapi Gestalt kita awal dulu nih. Kita awal bahasnya ini siapa yang mencetuskan dulu ya, siapa yang mencetuskan. Nah, yang mencetuskan itu dikembangkan yang pertama kali oleh Frederick Solomon Peirce gitu. Biasanya kita memanggilnya Peirce aja sih. Nah, pandangan Gestalt tentang manusia gimana sih? Nah, si Peirce menganggap bahwa manusia itu dipandang dari akarnya filsafat eksistensial fenomenologi. Maksudnya bagaimana? Eksistensial fenomenologi adalah Peirce menganggap bahwa manusia memiliki eksistensinya dan keberadaannya sendiri sesuai dengan fenomenanya masing-masing begitu. Nah, begitu juga dengan bentuk terapi eksistensialnya berpijak juga pada apa? Pada individu itu mampu menemukan jalan hidupnya sendiri gitu karena dia eksis, dia memiliki eksistensi, dia memiliki keberadaan yang itu harus diakui. Nah, maka dari itu Peirce menganggap bahwa kita sebagai manusia ini memiliki kekuatan loh. Kita memiliki kekuatan, kita memiliki jalan untuk menemukan solusi kita sendiri gitu. Dan kita punya tanggung jawab pribadi untuk mencapai suatu yang namanya kematangan psikologis atau kematangan mental. Itu intinya terapi Gestalt gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman di psikologi kepribadian barangkali itu pernah melihat ada beberapa gambar yang gambarnya itu ada dua, jadi ada dua opsi. Ada yang bisa dilihat dengan gadis muda, ada yang bisa dilihat dengan orang tua. Nah, semacam itu. Itu adalah gambar karakteristik banget dari Gestalt yang kita memang harus mensyarat. Si Gestalt memandang bahwa sesuatu itu harus dipandang itu secara whole apa ya, menyeluruh, komprehensif semacam itu. Maka itu kadang-kadang ada beberapa gambar yang sering tampak di pers itu adalah gambar-gambar yang yang mengesankan ada dua persepsi yang berbeda semacam itu. Itu adalah gambar-gambar khasnya dari Gestalt itu sendiri gitu. Nah, tapi nanti kita nggak perlu belajar di sana, kita perlu belajarnya now, sekarang. Nah, sekarang ini kita nanti akan belajar tentang terapi dari Gestalt dan prosedur-prosedur terapi yang akan diterapkan kalau misalnya kita menggunakan Gestalt ini sebagai salah satu alternatif yang kita gunakan, alternatif terapi yang kita gunakan untuk menangani masalahnya klien gitu. Nah, Peirce sangat menganggap bahwa ini masa sekarang, masa di sini dan sekarang itu adalah masa yang penting. This is a power gitu. Present is a power gitu. Jadi memang bukan past tense, bukan continuous tense. Jadi bukan simple past, bukan simple continuous, tapi simple present tense gitu. Jadi memang present is a power. Jadi di sini dan sekarang atau here and now itu adalah
adalah hal yang dianggap penting oleh si Peirce ini gitu. Karena apa? Karena Peirce mengungkapkan jika pada terapi Gestalt itu menggunakan masa sekarang, karena masa-masa lalu itu sudah lewat, ngapain disesali, masa depan itu belum terjadi, ngapain dikhawatirkan. Jadi yang terpenting adalah sekarang dan hari ini, here and now gitu, semacam itu. Jadi kenapa kok Peirce itu ngapain sih kita menyesali masa lalu? Lagian kalau misalnya kita menyesali, nggak akan ada yang berubah gitu, nggak akan ada yang berubah. Terus kemudian Peirce juga menganggap begini, hal yang sia-sia kalau misalnya kita mengkhawatirkan masa depan. Karena apa? Masa depan itu belum terjadi. Ngapain kita terlalu mengkhawatirkan masa depan? Itu adalah anggapannya Peirce tentang dunia gitu. Asumsi dasarnya Peirce sebagai terapis Gestalt tentang dunia. Jadi yang penting adalah di sini dan sekarang apa. Jadi apa yang kamu lakukan dan bagaimana kamu melakukan itu. Jadi gitu. Di terapi Gestalt kita pasti menggunakannya kata mengapa, apa dan mengapa gitu. Apa dan bagaimana. Apa yang kamu lakukan sekarang dan di sini dan bagaimana kamu melakukan itu. Dia pasti mengatakannya begini, bukan why. It is not why itu. Jadi bukan why. Kenapa kok kamu begini? Mengapa itu big no di dalam terapi Gestalt. Karena apa? Kalau misalnya kita bertanya mengapa, kita pasti mengingat-ingat masa lalu. Mengapa sih kok kamu sekarang menjadi gini? Apa sih turning point-mu kalau misalnya begini? Ingat ketika kemarin ada tugas turning point in your life. Nah, mengapa itu terjadi semacam itu. Nah, kalau misalnya kita bertanya mengapa, pasti jawabannya adalah kita mengingat-ingat masa lalu. Padahal di terapi Gestalt kita prinsipnya adalah here and now, di sini dan sekarang begitu. Jadi pertanyaannya adalah what are you doing gitu. Apa yang kamu lakukan dan bagaimana kamu melakukan itu gitu. Nah, pendekatan Gestalt adalah penekanannya pada belajar menghargai sepenuhnya masa sekarang. Jadi nikmatilah dan resapilah apa yang terjadi, apa yang sudah dikasih Tuhan sekarang ini gitu. Fokuskan pada hal-hal yang kalau misalnya kita memfokuskan kepada hal-hal yang pada masa lalu itu akan menghambat terjadinya kesepakatan dan proses penerimaan di masa sekarang gitu. Jadi kenapa here and now itu menjadi penting di terapinya Gestalt karena ya memang kita harus menyadari sekarang dan di sini gitu. Kadang-kadang kalau saya dulu pernah mendapatkan terapis Gestalt, mendapat terapis dari seorang gestalis banget gitu. Nah, itu sampai menggebrak meja supaya apa? Supaya kita sadar, supaya si klien ini menyadari bahwa di sini dan sekarang gitu, here and now. Here and now kita berada di sini. Terus ngapain? Terus gimana? Terus mau apa? Semacam itu. Pertanyaannya gitu teman-teman, bukan mengapa, bukan. Kalau mengapa berarti kan hal yang melatar belakangi. Tidak gitu terapinya Gestalt. Begitu. Nah, ada salah satu bukan doa sih, ada salah satu syair sih, kalau menurut saya ini adalah syair yang sangat terkenal di Gestalt gitu. Dia dinamakan The Gestalt Prayer gitu. The Gestalt Prayer ini adalah syair yang dikarang oleh Peirce yang ini mengungkapkan dan paling tidak merefleksikan apa yang menjadi tujuan dari terapi dan apa yang menjadi prinsip dasar dari terapi Gestalt itu sendiri gitu. Jadi bunyinya begini, I do my thing and you do your thing gitu. Nah, aku mengerjakan halku dan kamu mengerjakan halmu. Jadi aku mengerjakan urusanku sendiri dan kamu mengerjakan urusanmu sendiri. I am not in this world to live up to your expectation gitu. Jadi aku hidup di dunia ini itu bukan untuk memenuhi harapan-harapan kalian gitu. Jadi aku hidup di sini itu ya. Terus habis itu lanjutannya adalah and you are not in this world to live up to mine gitu. Nah, ini adalah kebalikannya dan kamu hidup di dunia ini juga tidak untuk memenuhi harapan-harapan atau ekspektasiku gitu, semacam itu. Jadi it's your business gitu. Itu adalah urusanmu dan urusanku. Kemudian lanjutannya adalah you are you and I am I gitu. Jadi kamu adalah kamu dan aku adalah aku. And if by chance we find each other, kalau misalnya kebetulan kita ada kesempatan bertemu,
it's a beautiful, itu adalah sesuatu hal yang baik. And if not, it can be helped gitu. Dan kalau misalnya itu enggak, ya kita nggak akan bisa ngapa-ngapain, kita nggak akan bisa berbuat apa-apa gitu. Jadi pada intinya gini sih teman-teman, the Gestalt prayer ini mengatakan gini, kita hidup di dunia ini ya kita harus menyadari dan menghayati keberadaannya kita. Jadi kita mengerjakan hal kita mengerjakan urusannya kita. Nggak usah kepo sama urusannya orang lain gitu. Kalau misalnya nggak diajak untuk bersinggungan dengan urusannya orang lain, ngapain kepo gitu? Mengurusi diri kita sendiri aja susah banget gitu. Ngapain ngurusin orang lain gitu? Belum tentu orang yang kamu urus itu mau kurus gitu. Bukan gitu sih. Jadi kalau misalnya mau ngurusin urusannya orang lain ya biarkan mereka itu membuka diri dulu gitu. Karena apa? Karena kita hidup di dunia ini itu bukan untuk live up to your expectation gitu. Tidak untuk memenuhi ekspektasi dari orang lain itu. Kita hidup di dunia ini ya untuk memenuhi ekspektasi kita akan diri kita. Kita mau apa dan kita bagaimana untuk memenuhi keapaan itu gitu. Semacam itu. Keren sih menurut saya si Gestalt ini karena ini akan membuat kita benar-benar menyadari keberadaan kita di dunia ini untuk ngapain gitu. Semacam itu. Nah, dan saya rasa ini the Gestalt prayer ini perlu diresapi sih. Jadi I do my thing and you do your thing gitu. Itu adalah sesuatu hal yang memang zaman sekarang orang-orang itu kadang-kadang kepo suka mengurusi urusannya orang lain semacam itu. Padahal zaman sekarang itu ya kalau misalnya nggak diminta ngapain sih kita kepo-kepo gitu ya. Oke, nah nextnya prinsip dasarnya dari Gestalt. Nah tadi saya sudah sempat bilang bahwa the power is the present gitu. Jadi kekuatan kita itu ada di masa sekarang. Not the past, not the future gitu. Tidak ada di masa lalu, tidak ada di masa depan. Kekuatan kita adalah here and now, present sekarang, here and now. Masa lalu nggak ada lagi, ngapain disesali? Kalau misalnya disesali, ya sudah terjadi mau katene lapo maneh. Gitu kan. Masa depan belum muncul, ngapain dikhawatirin? Ngapain dikhawatirin? Aku nanti kalau gini, aku nanti kalau gitu ya apa gitu over anticipate itu nggak akan bagus teman-teman. Jadi over anticipate, over menyesali itu apa? Itu nggak akan bagus sih. Jadi yang penting adalah apa yang terjadi, apa yang ada di dalam piring kita, apa yang ada di depan kita, itu yang kita kerjakan. Semacam itu. Nah, kalau misalnya the power of the present is lost, kalau misalnya itu hilang, apa sih yang terjadi? Karena apa? Kenapa sih kok kita itu kita kehilangan kekuatan di sini dan sekarang? Itu bisa jadi karena ini. They may focus on their past mistake. Kalau kita terlalu fokus terhadap kesalahan kita masa lalu, kita terlalu menyesali apa yang terjadi di dalam masa lalu kita, or engage in endless resolution and plan for the future. Karena kita terlalu terikat terhadap resolusi-resolusi yang kita bikin di masa depan yang mana itu hanya tinggal wacana aja semacam itu. Kalau misalnya kita nggak action dari di sini dan sekarang, ya masa depan yang akan kita resolusi masa depan ya nggak akan terjadi. Yang dipentingkan adalah action here and now. Kamu harus action mulai dari di sini dan sekarang. Gitu. Orientasi ke masa lalu atau retrospektif atau ke masa depan atau prospektif itu adalah bahaya. Bahaya kenapa? Karena kalau misalnya kita overthinking terhadap masa lalu, terlalu menyesali masa lalu, dan kita terlalu overthink terhadap masa depan, apa yang akan terjadi, terlalu mengkhawatirkan. This is very dangerous gitu. Jadi itu akan menjadi hal yang berbahaya bagi kesehatan mental kita. Karena apa? Karena menurut Gestalt, menurutnya Fierce, orang yang sehat adalah orang yang menyadari keberadaannya dia di sini dan sekarang, kini dan here and now itu tadi semacam itu. Nah, kenapa kok kalau misalnya retrospektif dan prospektif ini berbahaya? Karena itu akan membuat kita tidak bisa menikmati apa yang terjadi di sini dan sekarang, dan kita nggak akan bisa optimal untuk mengerjakan apa yang sekarang. Gitu teman-teman. Terlalu menyesali masa lalu, nggak mau move on dari masa lalu, wes lah.
gampangannya gitu, nggak mau move on dari masa lalu, ya kita akan kehilangan kegembiraan yang akan terjadi di masa sekarang gitu. Atau terlalu mengkhawatirkan masa depan, ya kita akan menjadi orang yang very anxiety gitu. Itu akan menjadi nggak akan sehat, dan kita akan kehilangan momen. Kita akan kehilangan momen sekarang, kita akan kehilangan momen menikmati masa-masa sekarang. Padahal yang penting adalah nikmati momen itu, resapi momen itu, dan take action. Itu yang penting. Gitu. Nah, prinsip dari Gestalt. Ada 4 prinsip dari Gestalt yang perlu kita pelajari sebelum kita jauh belajar tentang terapi ya. Prinsip dari Gestalt adalah gini, ada holisme. Holisme adalah semua sifat dipandang sebagai satu kesatuan. Holistik. Satu kesatuan yang holistik, yang semua memang berbeda. Ada pieces-pieces yang memang berbeda, tetapi ketika pieces-pieces berbeda ini merupakan suatu kesatuan yang holistik. Contohnya apa? Contohnya gini, are you human? Iya, I'm a human gitu. Saya manusia gitu. Saya adalah manusia. Nah, manusia itu orang dipandang sebagai manusia. Orang dipandang sebagai suatu kesatuan yang holistik itu adalah ketika dia terdiri dari kepala, badan, tangan, anggota tubuh lengkap, mata lengkap, bisa bicara dan sebagainya. Bukan bisa bicara, kalau bisa bicara kadang-kadang ini ya. Nah, jadi orang dikatakan manusia ya kesatuannya ini manusia, walaupun kadang-kadang terpisah tangan beda, terus organismenya terpisah gitu. Tetapi kalau kita memandang sebagai manusia di dalam Gestalt, kita dipandang sebagai sesuatu yang holistik. Kita tidak dijual terpisah gitu. Kalau misalnya bahasa iklannya, ingat salah satu iklan, kalau nggak salah iklan mobil mainan, untuk yang lain dijual terpisah. Nah, kita sebagai manusia, kita nggak dijual terpisah, teman-teman. Kita dijualnya sepaket, namanya manusia gitu. Kalau misalnya mau berhubungan, kalau misalnya mau berinteraksi, ya sepaket manusia gitu. Kemudian yang kedua, prinsipnya Gestalt adalah teori lapangan. What is the meaning of teori lapangan? Teori lapangan ini berkaitan dengan organisme yang harus dilihat di dalam lingkungannya. Nah, jadi tidak hanya semata-mata kita dilihat sebagai manusia yang mana itu adalah seonggok daging yang memiliki detak jantung, punya nafas dan punya otak, enggak. Tapi kita dilihat juga dari teori lapangannya, dari lingkungannya kita gitu. Jadi lingkungan atau sesuai dengan konteksnya, yang mana kadang-kadang itu berubah, nggak apa ya, nggak permanen gitu. Kadang-kadang berubah secara konstan gitu. Mengalami perubahan, pasti mengalami perubahan gitu. Segala sesuatu saling berhubungan juga gitu. Nah, kemudian prinsip yang ketiga adalah proses formasi figur. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bagaimana individu mengorganisasi lingkungan dari waktu ke waktu. Karena otomatis manusia itu tidak hanya dilihat secara holistik manusia saja, tetapi juga dari lingkungannya, dan pasti manusia melakukan pengaturan, melakukan organisasi, mengorganize apa yang ada di lingkungannya. Jadi proses formasi figur itu juga, dan juga aturan organismis diri. Jadi ketika kita mengorganisasi lingkungan, kita juga pasti mengorganisasi atau mengontrol diri kita. Jadi prinsipnya Gestalt semacam itu. Ada 4, holisme, teori lapangan, proses formasi figur, dan juga aturan organisme diri. Semacam itu. Nah, kita belum ke terapinya. Nah, sebelum ke terapi, kita jalan-jalan dulu ke ciri-ciri orang yang sehat menurutnya Gestalt. Gitu. Nah, ada beberapa ciri orang yang sehat menurutnya Gestalt, ada 9-11 ya, ada 11. Yang pertama adalah orang yang sehat menurutnya alirannya Gestalt adalah berpijak dengan aman pada momen kehidupan yang sekarang. Nah, orang yang sehat adalah orang yang tidak terlalu terpaku pada masa lalu dan tidak terlalu mengkhawatirkan masa depan. Orang yang sehat adalah orang yang menikmati, berpijak secara nyata dan sadar pada momen yang sekarang. Dia bisa benar-benar menikmati. Oh, sekarang aku bertugas sebagai seorang mahasiswa yang harus ngapain.
oh sekarang aku sebagai dosen yang harus ngapain, semacam itu. Dia berpijak dengan aman dan sadar pada momen kehidupan sekarang dan dia bisa benar-benar menikmati itu. Gitu. Kemudian yang kedua, memiliki kesadaran dan penerimaan penuh tentang diri mereka. Who are you? Siapa kamu? Dia akan tahu siapa dia dan apa tugasnya. Itu dia tahu gitu. Mereka tahu. Orang yang sehat menurut Gestalt, mereka secara sadar dan penuh memahami siapa dirinya dan untuk apa dirinya ada di lingkungan itu. Konteksnya untuk apa gitu. Contohnya adalah gini. Konteksnya ketika kalian di kelas. Nah, kalian harus menyadari kalian di kelas itu ngapain. Kalian di kelas belajar. Kalian di bela, kalau misalnya kalian buka bela, ya kalian belajar. Kalian baca materi yang diberikan sama dosen. Kalian lihat video ajar yang dibuatkan oleh dosen. Karena itu adalah orang yang sadar dan menerima, memiliki penerimaan penuh terhadap diri tentang siapa mereka dan apa tugasnya. Gitu. Oke, kalau misalnya pada waktu dibela, ya belajar. Jangan waktu dibela malah ini buka window yang lain kemudian ngapain gitu. Atau waktu nge-zoom sama dosen, ya kalian ya apa namanya? Ya kalian ya tetap ini tetap tetap pay attention sama dosennya semacam itu, bukan malah mendua gitu. Dosen nggak mau loh diduakan. Gitu teman-teman. Jadi kita harus sadar. Nah, kalau misalnya sudah selesai dibela, ya silahkan. Kalian mau ngapain lagi? Misalnya kalian di rumah. Nah, kalian di rumah sebagai seorang anak, tugasnya anak ngapain sih? Gitu. Semacam itu harus sadar. Dan mereka penuh kesadaran dan penuh kepenerimaan untuk menjalani itu. Gitu. Kemudian yang ketiga, dapat mengungkapkan impuls-impuls secara terbuka. Nah, dapat mengungkapkan impuls secara terbuka. Ini adalah istilahnya adalah kita harus bisa bersikap asertif. You know, asertif, kita bisa mengungkapkan emosi kita secara sehat dan terbuka. Entah itu kita senang, entah itu kita sedih, entah itu kita resah, entah itu kita galau, entah itu kita takut, kita harus bisa mengungkapkan emosi itu secara terbuka. Kadang-kadang gini sih, saya sering banget belajar. Kadang-kadang kita memang susah untuk memahami emosi kita dan kadang-kadang kita gondok gitu ya. Apa ya istilahnya gondok itu? Ada hal di sini itu yang ingin dikeluarkan tapi nggak bisa gitu. Nah, ungkapkan itu dengan bagaimana? Dengan bahasa yang paling sederhana. Saya sering banget mengungkapkan itu dengan bahasa paling sederhana, tetapi ingat kepada orang yang dipercaya, jangan mengungkapkan impuls ini secara terbuka langsung terus di status. Jangan semacam itu gitu, nggak usah ya jangan di status. Ungkapkan impuls secara terbuka kepada orang yang benar-benar bersangkutan dengan impuls yang kalian rasakan itu gitu. Misalnya kalian merasa sedih karena apa gitu. Ya ungkapkan itu. Kalau misalnya kalian berhalangan untuk mengungkapkan impuls tersebut secara terbuka kepada orang yang bersangkutan, ya kalian bisa mengungkapkan impuls secara terbuka kepada orang yang kalian percaya gitu. Misalnya pada saat ini, aduh aku sedih, aku ngapain? Nah, sebenarnya kata sedih itu adalah kata-kata yang sederhana, simple. Tapi kadang-kadang kita, kalau misalnya kita merasakan ini, kita sedang merasakan sedih, kita nggak akan bisa menyatakan itu secara asertif. Itu kita akan sulit. Gitu. Nah, orang yang sehat menurut Peirce adalah orang yang bisa mengungkapkan impuls apa yang dia rasakan secara terbuka. Begitu juga kalau misalnya kita marah gitu, kita merasa marah, kita merasa gemas, kita merasa gitu. Nah, kita harus bisa mengungkapkan impuls secara terbuka. Nah, mungkin teman-teman bisa sharing nanti di komen atau di forum diskusi bagaimana teman-teman mengungkapkan impulsnya secara terbuka gitu. Oke, next adalah memikul tanggung jawab atas kehidupan mereka sendiri. Karena apa? Karena Peirce percaya bahwa manusia memiliki kemampuan untuk bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Berarti kita punya tanggung jawab untuk menyelesaikan masalah kita sendiri. Kemudian yang selanjutnya adalah melepaskan tanggung jawab mereka terhadap orang lain. Kadang-kadang kita juga perlu don't care. Kadang-kadang kita don't care-nya ini bukan dalam arti ya terus sudah membiarkan saja tidak. Kadang-kadang kita perlu mempercayai orang yang kita sayang atau orang yang di bawahnya supervisi kita untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan
tupoksinya, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya gitu. Kadang-kadang kita perlu mendelegasikan tugas kepada orang yang memang tanggung jawabnya di sana gitu. Jadi memang kita harus, ya itu tanggung jawabnya dia, ya dia harus mengerjakan itu. Karena apa sih, Gestalt percaya bahwa manusia memiliki kemampuan dan tanggung jawab untuk menyelesaikan tugasnya sendiri gitu. Kemudian yang selanjutnya, berhubungan dengan diri dan dunia secara adekuat dan tidak terjebak dalam khayalan, tidak terjebak dalam ekspektasi semu. Itu si Gestalt. Gestalt itu realistis banget. Gestalt adalah orang yang realistis, dia tidak akan terjebak dalam ekspektasi semu, nggak halu. Jadi si orang-orang Gestalt adalah orang-orang realistis dan nggak halu. Dia nggak halu dan nggak terjebak dalam ekspektasi gitu teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman masih halu, teman-teman bisa sharing di komen ya. Gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah dapat mengungkapkan kebencian secara terbuka. Nah, ini hubungannya sama ini nih, sama impuls tadi yang ketiga tadi, sama impuls yang terbuka. Pers, kalau misalnya kita merasa marah dengan seseorang, merasa tidak suka, ya ungkapkan saja, gitu, ungkapkan saja. Semacam itu. Kemudian yang selanjutnya tidak dapat diatur oleh dunia luar. Maksudnya tidak dapat diatur oleh dunia luar adalah kita memiliki keputusan untuk mengambil sikap terhadap apa atau terhadap respon kita terhadap dunia luar itu gitu. Kita punya keputusan, kita punya pilihan, kita punya kemampuan decision making, kita punya kemampuan pengambilan keputusan yang mana itu tidak terpengaruh oleh dunia luar. Yang selanjutnya adalah dituntun oleh situasi saat ini dan bereaksi terhadapnya. Nah, kalau misalnya situasi saat ini itu tidak bisa kita kontrol, nah berarti si Gestalt harus ngapain? Kita harus men-challenge diri kita untuk mengontrol respon atau untuk mengontrol respon atau perilaku kita terhadap situasi tersebut gitu. Jadi, if you can control the situation, challenge yourself to control the response gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah batas egonya nggak mengerut. Jadi kita tetap memiliki penguasaan diri, kita tetap memiliki bahwa ya ini untuk saya gitu. Jangan nanti malah mengerut terus habis itu lebih memikirkan orang lain. Nah itu nggak cocok dan nggak sehat menurutnya Gestalt. Dan yang terakhir adalah tidak mengejar kebahagiaan. Terus yang dikejar apa Bu? Yang dikejar adalah orang benar-benar bisa menyadari keberadaannya dia. Gitu. Kemudian itu adalah orang yang sehat. Nah, ini di Gestalt, kenapa sih kok orang bisa siapa sih ya? Sorry, siapa? Bukan kenapa, sorry. Siapa sih yang membutuhkan terapisnya Gestalt gini? Siapa sih yang membutuhkan orang apa namanya terapi yang berdasarkan Gestalt? Ini adalah orang-orang yang memiliki unfinished business gitu. Orang-orang yang memiliki unfinished business, yaitu yang terkait dengan emosi-emosi, peristiwa, ingatan, yang itu membuat kita terhambat untuk menjadi optimal gitu. Jadi unfinished business. Nah, orang yang kalau misalnya dia mengalami unfinished business, mereka biasanya melakukan menghindar. Dia akan menghindar. Kenapa? Karena kalau misalnya dia selalu fight, ya bisnisnya terlalu finish gitu. Dia gini sih, pers itu menganggap bahwa kalau misalnya ada urusan ya harus here and now, segera diselesaikan sekarang gitu. Nah, orang-orang yang tidak bisa menyelesaikan permasalahannya sekarang, maksudnya dia membulet, wae, terus habis itu akan menjadi unfinished business. Nah, unfinished business malah membuat kita menjadi justru menghindar. Nah, kalau misalnya kita menghindar, itu adalah memicu kita kepada penyakit-penyakit mental, misalnya fobia, terus habis itu menjadi pribadi yang borderline, bergantung, kemudian kalau misalnya unfinished business-nya terhadap pasangan ya, putus terus habis itu masih ada unfinished business gitu, gonta-ganti pasangan untuk pelarian semacam itu. Nah, itu adalah orang-orang yang menjadi sasarannya yang untuk terapi Gestalt gitu. Nah,
ada beberapa hambatan dan ada beberapa hubungan dan tantangan dalam menjalin hubungan gitu. Nah, dalam menjalin hubungan kita dengan lingkungan ini ada beberapa jenis hubungan dan tantangannya dalam menjalin hubungan itu. Yang pertama adalah introjeksi. Introyeksi ini dimaksudkan adalah kecenderungan untuk menerima kepercayaan dan derajat orang lain tanpa kritis. Kita nggak boleh begitu tanpa menjadikannya selaras dengan keadaan kita sebenarnya. Nah, introyeksi itu adalah ya sudah kita akan menjadi yes girl atau yes boy gitu. Nah, itu nggak boleh. Jadi kita harus bersikap kritis, kita harus menganalisa. Kalau misalnya kita nggak boleh langsung buru-buru percaya, gitu nggak akan cocok gitu teman-teman. Kalau misalnya untuk gestalt, itu adalah tantangan kita dalam menjalin hubungan. Gampangannya gini sih, kalau misalnya kalian lagi PDKT sama cowok ya, atau sama cewek gitu. Nah, kadang-kadang ada beberapa cewek yang ya sudah moro-moro percaya aja kayak gitu. Nah, nggak boleh di Gestalt kita nggak akan bisa bersikap semacam itu akan membuat kalian menjadi pribadi yang tidak sehat secara mental. Kita percaya aja, kemudian kita menerima apa yang dikatakan, gombalannya semua cowok diterima tanpa ada kritik, tanpa ada pemikiran kritis, tanpa ada analisis. Nah, bucin ya, semacam itu. Nah, itu nggak boleh. Kemudian yang kedua adalah proyeksi, kebalikan dari introyeksi. Di dalam proyeksi kita menunjukkan aspek-aspek tertentu dari diri kita. Nah, ketika kita sedang diproyeksi, kita mempunyai gangguan yang membedakan antara dunia internal dengan dunia luar. Dunia internal di dalam, dunia luar di luar. Nah, berupa sifat-sifat kepribadian kita yang tidak konsisten dengan citra diri. Gitu. Kadang-kadang kita proyeksi ini kadang-kadang gini, teman-teman. Tantangannya adalah gini. Kita menunjukkan you are you and I am I gitu kan. Nah, kita kadang-kadang kita kadang-kadang sulit menunjukkan bahwa aku adalah aku. Karena apa? Karena ada tuntutan-tuntutan yang lain. Yang mana ada idealnya aku, kalau bahasanya Roger. Aku apa adanya sama idealnya aku. Nah, kemudian karena ada gap, itu membuat kita memproyeksikan gitu. Nah, itu dalam usaha menjalin hubungan itu nggak akan bagus. Kemudian yang ketiga adalah retrofleksi. Retrofleksi ini adalah melihat diri ke belakang, apa yang ingin kita lakukan pada orang lain dan sedang melakukan apa untuk diri kita. Apa yang akan dilakukan pada orang lain pada kita. Jadi kalau misalnya gini nih, retrofleksi ini adalah dulu aku tuh pernah traktir kamu loh gitu. Dulu tuh kamu waktu aku ulang tahun, kamu tak traktir loh. Nah, sekarang waktu kamu ulang tahun ya kamu harus traktir aku lah kayak gitu. Semacam itu. Contohnya. Kemudian defleksi. Defleksi adalah proses penyimpangan sehingga sulit untuk mempertahankan rasa keterhubungan, connected yang ditopang. Penyimpangan ini berupa berkurangnya pengalaman emosional. Jadi kedekatan emosional kalau misalnya defleksi ini menjadi kurang. Jadi deket ya hanya sekedar deket, sama kayak kita lagi nongkrong reuni terus habis itu kita pegang HP masing-masing gitu. Kemudian yang terakhir adalah confluence. Confluence adalah pengaburan perbedaan antara pribadi dan lingkungan. Confluence dalam masalah hubungan meliputi ketidakterlibatan dalam konflik. Jadi kita cari aman, kita mending menjauh dari konflik. Nah, itu tidak sehat. Jadi ini adalah tantangan-tantangan kita dalam menjalin hubungan. Jangan sampai kalau misalnya kita menjalin relasi dengan orang lain, kita mengalami hal-hal ini. Gitu. Nah, proses. Nah, kita mengarah ke terapi nih, teman-teman. Kita mengarah ke terapi Gestalt nih. Terapi Gestalt tujuannya untuk apa sih? Terapi Gestalt tujuannya adalah untuk memperoleh kesadaran atau untuk memperoleh kesadaran diri. Satu kata intinya itu. Jadi terapi Gestalt itu tujuannya adalah untuk memperoleh kesadaran diri. Kesadaran diri akan apa? Kesadaran diri akan pengetahuan tentang lingkungan, pengetahuan tentang pribadi seseorang, penerimaan kita terhadap seseorang, dan mampu menjalin hubungan gitu. Jadi
Orang-orang yang menjalani terapi Gestalt adalah orang-orang yang mengalami unfinished business itu tadi. Unfinished business sehingga mereka mengalami fobia, mereka mengalami hubungan interpersonalnya tidak bagus, sehingga tujuannya dari terapi Gestalt adalah untuk menyadarkan mereka akan pengetahuan tentang lingkungan. Mereka sadar mereka ada di mana, mereka itu siapa, dan mereka harus ngapain. Kemudian mereka memiliki kesadaran akan pengetahuan tentang pribadi dari seseorang itu, bisa menerima seseorang apa adanya, dan juga mampu menjalin hubungan. Gitu. Nah, keren ya tujuannya terapi Gestalt ini. Nah, terapis tugasnya apa? Terapis tugasnya membantu klien untuk mengembangkan kesadarannya, teman-teman. Untuk mengembangkan kesadarannya dan mengalami bagaimana mereka berada dalam situasi saat ini, untuk menyadarkan bahwa here and now, di sini dan sekarang gitu. Nah, kemudian gimana sih caranya? Kan tadi tugasnya adalah mana tadi? Tugasnya adalah membantu mengembangkan kesadaran klien. Nah, ya apa caranya? Ya apa caranya kalau misalnya kita jadi terapis Gestalt? Caranya adalah ini, kita menggunakan bahasa penggunaan gestur tubuh itu sangat penting dalam terapi Gestalt gitu. Jadi fungsi pentingnya terapis itu adalah memperhatikan, kita benar-benar pay attention sama klien kita. Mulai dari gestur tubuh, mata, bahasa itu kita benar-benar pay attention. Kemudian untuk menarik perhatian bahasa nonverbal klien, konselor Gestalt itu dapat menekankan dengan pola bahasanya. Nanti pola bahasanya kita belajar pola bahasa yang sering digunakan dalam Gestalt. Nah, konselor akan bisa secara gentle atau lembut menghadapi klien dan melakukan intervensi. Nah, kadang-kadang kita perlu menggunakan bahasanya, nanti beberapa sih yang perlu kita analisis. Bahasa itu kadang-kadang ini contohnya beberapa aspek bahasa yang menjadi fokusnya terapis Gestalt. Katanya gini, klien banyak mengatakan katanya gini loh, katanya siapa gini loh, katanya. Iya ya, katanya, misalnya katanya pacarku aku itu gendut misalnya ya. Katanya pacarku aku itu gendut. Terus habis itu katanya pacarku aku itu gini, katanya temanku itu aku gini, katanya. Nah, katanya. Kalau misalnya si klien sering menggunakan kata orang, katanya ini, katanya itu, katanya si A, si B, si C kayak gitu, dibandingkan dengan iya, saya memang gendut gitu. Dibandingkan itu. Nah, ini merupakan bahasanya klien. Jadi teman-teman harus tahu ya, kalau misalnya teman-teman diajak ngomong terus habis itu si klien mengatakan katanya dibandingkan dengan iya sih aku memang kayak gini kok gitu, itu tak adalah tanda-tanda bahwa si klien mengalami kegamangan kepribadian atau kegalauan, ketidakstabilan kepribadian gitu. Misalnya gini, katanya orang sih kalau misalnya menikah itu nggak bisa ini atau ini kayak gitu ya, semacam itu. Nah, itu dia mengalami kegamangan, bukan malah. Iya sih, memang menjalin hubungan pernikahan itu menjadi suatu hal yang sulit, itu contohnya gitu. Atau misalnya gini, katanya untuk dapat nilai 4, untuk mendapatkan IPK 4, untuk jadi best graduate itu adalah sesuatu hal yang mustahil ya. Katanya siapa gitu. Bukan menjadi gini. Iya sih, memang suatu hal yang sulit untuk mendapatkan nilai 4, tapi bukan sesuatu hal yang tidak mungkin. Beda kan? Jadi gini, saya akan memberikan 2 contoh. Contohnya adalah di bidang akademis ya. Gini. Katanya di mata kuliah psikoterapi rehabilitasi itu untuk dapat nilai A itu nggak mungkin loh. Soalnya dosennya burobik susah. Katanya. Gitu. Kemudian ada mahasiswa satu lagi, dia ngomongnya gini. Iya sih, untuk dapat nilai A di mata kuliah psikoterapi dan rehabilitasi itu memang nggak gampang gitu. Soalnya burobik itu suka kasih tugas yang aneh-aneh. Beda kan? Semacam itu. Jadi kalian perlu membedakan ya. Kemudian yang kedua, kata Anda, bahasa impersonal yang cenderung menyembunyikan kesalahan dan ketidakmampuannya. Klien harus dirubah untuk berani mengatakan saya. Jadi
ini sih, kadang-kadang gini, kadang-kadang klien itu, aku itu memang gini gitu. Iya sih katanya ini memang gini, bukan gitu. Iya, aku sadar bahwa aku tidak mampu untuk ini gitu. Mendengarkan bahasa yang tidak mengandung cerita. Kadang-kadang klien memang sering menggunakan bahasa yang mengelak. Kadang-kadang ini sih out of context gitu. Jadi kalau misalnya di Gestalt teman-teman mendengarkan klien bercerita yang out of context itu hati-hati. Bisa jadi si klien sedang menyembunyikan sesuatu gitu. Polster ini adalah salah satu terapis Gestalt juga percaya bahwa cerita bukanlah sesuatu hal yang berupa resistensi, namun kadang-kadang itu adalah, nah, jadi kalau misalnya ceritanya bulat aja, nah kadang-kadang dia mungkin punya maksud tersembunyi atau dia menyembunyikan sesuatu, gitu. Punya maksud tersembunyi sama menyembunyikan sesuatu sama ya. Dia tidak ingin ketahuan, gitu teman-teman. Itu bahasa. Nah, untuk pengalaman klien. Dalam proses terapi, klien itu harus mengalami 3 hal ini, gitu. Jadi dalam proses terapinya Gestalt, klien itu harus mengalami discovery, akomodasi, sama asimilasi. Discovery itu ngapain sih? Discovery adalah klien akan menemukan kenyataan baru tentang dirinya, atau mereka mendapatkan pandangan baru, ada insight, gitu. Mereka menemukan insight. Jadi discovery, misalnya gini, iya sih katanya. Awalnya dia memang gini. Awalnya dia akan ngomong, iya sih katanya itu susah loh kalau misalnya mau dapat IPK 4 itu susah. Padahal tuh aku kepingin jadi fresh graduate, aku itu pengen jadi lulusan terbaik, misalnya gitu. Tapi katanya itu susah, aku bisa nggak ya? Gitu kan. Nah, discovery nanti kalau misalnya sudah dikasih terapi sama si Gestalt dengan pendekatan Gestalt, dia akan menemukan gini. Iya sih, memang susah, tapi nanti aku akan harus belajar jauh lebih baik kok, supaya aku bisa dapat IPK 4 dan aku bisa jadi best graduate gitu. Jadi ada insight, dia ada discovery, dia berdiscover gitu. Kemudian yang kedua adalah akomodasi. What is the meaning of akomodasi? Klien mengenal bahwa dirinya mempunyai pilihan. Membuat pilihan baru sering dilakukan dengan canggung, tetapi klien akan mendapatkan kemampuan untuk mengatasinya. Jadi kita itu hidup pasti dihadapkan sama pilihan, kan teman-teman. Ketika kita dalam tahap discovery, ketika kita dalam tahap discovery pasti kita akan punya banyak pilihan untuk mencapai tujuan itu gitu. Oke, aku kalau gitu akan belajar, bisa jadi. Terus atau bisa jadi gini, ya wes lah aku tak joki tugas aja gitu, ya enggak. Ya sudahlah supaya dapat IP 4 aku tak joki tugas aja atau aku tak joki skripsi aja, kadang-kadang gitu, ya enggak. Nah, itu juga menjadi pilihan gitu. Jadi apa namanya, ada proses akomodasi. Klien akan dihadapkan dalam pilihan-pilihan solusi dan itu harus dipilih, dan kita sebagai terapis harus memandu klien supaya klien menetapkan pilihan yang tepat gitu. Kemudian yang asimilasi adalah pembelajaran klien bagaimana mereka mempengaruhi lingkungannya. Nah, kalau sudah menemukan insight, kemudian mereka sudah memilih solusi, baru diaplikasikan dalam lingkungannya. Gitu. Itu adalah proses asimilasi, ini adalah take action-nya. Kita harus take action semacam itu. Begitu teman-teman. Nah, ini adalah beberapa prosedur terapi dari terapi Gestalt. Itu ada the beginning phase, ada tahap awal, kemudian ada clearing the ground, kemudian ada the existential encounter, kemudian ada integration sama ending gitu. Nah, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah the beginning phase. Beginning phase adalah proses awal ya otomatis. Jadi konselor atau terapis menggunakan metode fenomenologi, melihat fenomena yang ada di dalam kehidupannya si klien gitu. Jadi melihat fenomena yang ada untuk meningkatkan kesadarannya klien, memberikan dukungan. Iya, oh iya ya gitu ya. Oh masa sih, jangan masa. Oh begitu ya. Oh iya pantes gitu. Mempromosikan dan mendukung keberfungsian klien. Itu the beginning phase. Nah, cara-caranya gimana? Nih, cara-caranya teman-teman bisa baca sendiri nih. Menciptakan tempat yang nyaman, safe container. Jadi
bukan nanti di sebuah kontainer besar itu enggak ya. Jadi menciptakan tempat yang nyaman, yang itu bisa buat mereka bisa terbuka gitu. Kemudian yang kedua adalah mengembangkan hubungan yang kolaboratif. Jadi ada komunikasi dua arah yang bagus, mengumpulkan data, jadi mulai wawancara awal, intake interview, kemudian meningkatkan kesadaran klien akan tanggung jawabnya, siapa dia, apa dia dan bagaimana cara memberikan hubungan dialogis juga. Kemudian ada ini nih, ada meningkatkan self support. Jadi kalau misalnya si klien sudah sadar, kita bisa self support, kita bisa kasih dukungan, kemudian kita bisa identifikasi dan klarifikasi, terus buat urutan prioritas, kemudian mempertimbangkan isu-isu semacam itu. Kemudian yang tahap yang kedua adalah clearing the ground gitu. Nah, clearing the ground ini adalah tujuannya untuk bisa ke arah membersihkan akar masalah sih. Membersihkan akar masalah itu maksudnya mengeksplorasi unfinished business itu, mengeksplorasi unfinished business itu. Caranya dengan bagaimana? Caranya dengan mengeksplorasi introyeksi tadi, kemudian mengatasi urusan yang belum selesai unfinished business tadi, menyelesaikan itu, mendukung ekspresinya si klien, melakukan eksperimen perilaku, ini directive intervention ini, kemudian terlibat secara terus-menerus dengan hubungan dialogis. Itu yang fase kedua, clearing the ground. Jadi menyelesaikan unfinished business. Kemudian yang ketiga adalah the existential encounter. Nah, tujuannya adalah kalau unfinished business-nya sudah selesai, itu tujuan kita sudah mulai naik level nih. Naik levelnya adalah mulai mengeksplorasi masalah secara mendalam, kemudian bikin perubahan, take a change gitu. Jadi bikin perubahan-perubahan yang cukup signifikan. Caranya adalah ya menghadapi unfinished business itu, kemudian mencari regulasinya, kemudian memiliki kembali bagian dari klien. Nah, teman-teman bisa baca sendiri sih. Intinya adalah next level dari unfinished business yang sudah diselesaikan. Kemudian yang keempat adalah integration. Integration ini adalah klien secara baik telah mampu mengatasi masalah-masalah krisis itu yang sudah dieksplorasi di tahap yang yang di tahap sebelumnya. Di tahap yang existential encounter ini kan waktunya mereksistensi. Setelah kita bisa eksistensi, kita mengintegrasikan, habis itu kita ending. Gitu. Endingnya adalah klien siap dan sudah siap menghadapi dunia baru dengan insight barunya dan dengan pola pikir yang baru gitu, semacam itu. Nah, mungkin ini sih satu pesan dari saya untuk menutup materi tentang Gestalt ini adalah ungkapan atau quotes dari Frederick Solomon Perls sendiri, yakni awareness in itself is healing gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin menyembuhkan dirinya teman-teman, tumbuhkan kesadaran terhadap diri gitu, awareness in itself gitu. Jadi kepedulian terhadap diri kita itu akan menjadi proses healing bagi kita sendiri gitu teman-teman. Oke, mungkin itu saja. Minggu depan kita akan ketemu, kita bahas Adler gitu. Kita akan bahas Adler tanggal 13 September dan besok yang minggu depan yang akan sharing adalah Monica gitu. Semacam itu teman-teman. Semoga video penjelasan ini sedikit membantu pemahamannya teman-teman untuk lebih memahami terkait dengan terapinya Gestalt gitu ya. Sampai ketemu minggu depan dan kita nanti akan bahas, kita maksimalkan di forum diskusi. Salam sehat selalu, dadah.